Wah, pagi yang cerah. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya, waduh, pengen apa ini? Oh, betul mogok. Terus sini lagi, tenis pengajian. Waduh. Pak, bisa saya bantu Pak? Apa ini Pak? Biasa Pak, layanan derek. Berapa Pak? 2 juta Pak. Wah, mahal banget Pak. Kalau ke ekstra terdekat Pak, 1 juta aja Pak, cincai lah. bukannya gratis ya Pak? Setahu saya kalau di ekstra terdekat gratis Pak. Aduh, susah Pak, zaman sekarang Pak. Lama banget Pak, bagus sama saya Pak. Gampang nih, saya antar sampai rumah. Cepat Pak, gak usah nunggu Pak. Eits, hati-hati penggunaan derek liar di jalan tol. Sebaiknya gunakan aplikasi Travoy Derek untuk memesan derek secara mudah, cepat, dan transparan. Jangan lupa ya. Nah ini aja traffic direct. Waduh, pesen deh Pak. Awet deh. Pesen deh traffic direct. Tit, klik. Tit. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya dibantu Pak. Di ke exit terdekat Pak. Baik, kami tolong Pak. Selama ada aplikasi Travoy Direct semua aman. Oke, let's go Pak. Let's go. Kota Batam, kota yang ramai. Cakep. Jangan lupa membeli bolu. Cakep. Presentasi kami mulai, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kami dari Horizon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dewan juri yang terhormat. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian dan moderator juga. Senang sekali rasanya kami bertiga bisa hadir di sini di acara yang sangat bergengsi ini. Acara Lomba Inovasi TKMPN 2025 di Batam. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim The Horizon. Saya Asrul Hen sebagai ketua. Saya Salim Chandra sebagai anggota. Saya Fadli dan ada almarhum Bapak Agung yang Betul. meninggal 2 bulan lalu, tapi masih kita bawa inspirasi dan semangatnya. Semangat terus Pak. Ya, para dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim PT Jasa Marga Turun Operator yang merupakan anak perusahaan dari PT Jasa Marga Persero Tbk yang bergerak di bidang pengoperasian jalan tol. Sebagai marketing dan pengoperasian jalan tol, JMTO telah mengoperasikan 48% atau 1.481 km dari seluruh ruas pengoperasian jalan tol yang ada di Indonesia. Hal ini dimulai dari Sumatera Utara di Medan sampai dengan di Sulawesi Utara di Manado Bitung. Nah, hal ini yang membuat PT JMTO ini itu sangat harus mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan khususnya di bidang prestasi layanan lalu lintas, Pak. Pak Asrul, Ya, tadi Pak. saya mogok Pak. Oh, tadi ya? Masa saya kena tarif 2 juta Pak? Nggak masuk akal, mau saya viralin Pak. Sabar Pak. Nah, ini inovasi ini adalah solusi dari Bapak dan seluruh pengguna jalan tol yang ada di Indonesia, Pak. Ternyata Pak, yang dihimpun dari data call center Jasa Marga 40080, 66,7% dari seluruh keluhan layanan derek ya Pak, itu didominasi oleh tarif derek yang tidak sesuai. Artinya banyak oknum-oknum yang bermain Pak, yang menjelekkan citra perusahaan, dan ditambah banyak video media sosial yang memberitakan presiden buruk yang akan menurunkan citra perusahaan Pak. Pak Asrul, kalau ada media kayak gitu, Pak Asrul kemudian ngumpulin sampel Pak. Betul, Pak. Pengguna derek yang aktif, kemudian pengguna jalan tol yang aktif, serta mereka yang dapat menggunakan smartphone Pak. Setuju Pak, setuju. Nah, ini tahap pertama di middle design thinking adalah empathize Pak. Nah, tadi kita namakan personifikasi Pak. Di tahap awal personifikasi, kita segmentasi Pak. Apa sih sebenarnya yang mau kita cari ini? Sumber apa gitu? Nah, yang Bapak bilang tadi udah benar. Jadi, segmentasi yang Bapak bilang tadi kita kumpulkan, terus kita cari nih Pak pengguna layanan direct yang ada di jalan tol kita pilih, kita rating. Nah, akhirnya kita menemukan 2 persona profil yang paling cocok untuk menjadi landasan mencari masalah terbesar di layanan direct ini Pak. Yang namanya ada Pak Andi dan Bu Dina. Caranya gimana Pak Asrul? Gampang Pak, dari persona profil tadi coba kita lakukan empati Pak. Kita coba nih merasakan apa yang dirasakan ya ketika dia mendapatkan layanan yang jelek Pak di jalan tol. Melihat, nah dari situ kita mendapatkan pain dan gain dari persona tadi Pak, yang akhirnya bisa mendapatkan the real problem statement seperti itu Pak.
Masalah-masalahnya apa aja sih Pak Asrul? Nah, ini dia Pak. Yang pertama, layanan direct saat ini itu belum menyediakan akses yang mudah Pak. Kadang-kadang teleponnya bocor, enggak gitu kan. Yang kedua, layanan direct saat ini itu belum bisa lihat biayanya jelas Pak gitu. Dan yang terakhir adalah layanan direct saat ini belum mempunyai real time monitoring. Jadi kita nggak tahu nih Pak, pengguna jalan nunggu, tapi nggak tahu udah datang karena nggak ada real time monitoringnya gitu Pak. Nah itu tahu masalah-masalahnya. Kalau nggak segera ditindaklanjuti Pak Asrul, perusahaan Pak citranya buruk Pak. Betul. Kepuasan pelanggan jadinya turun Pak. Betul. Serta pastinya ada pemborosan di layanan direct Pak. Serta ada revenue yang potensi kenapa nggak Bapak manfaati? Betul Pak. Terus bagaimana ya kira-kira Pak? Bapak itu solusinya harus pertama tadi ada pelacakan real time direct Pak. Ya. Kemudian harus ada pentarifan yang transparan Pak, serta ada penilaian performa petugas direct Pak. Jadi nanti di situ revenue Bapak naik Pak. Oh, oke. Ya, sesuai dengan inovasi yang kita usung saat ini Pak, layanan yang menjawab semua permasalahan Bapak tadi kita namakan Traffic. Mengenai proses bisnis Traffic Direct, kita lihat cuplikan singkat berikut ini. Jangan marah-marah seperti itu dulu. Saat kamu mogok di jalan tol, jangan panik dan jangan marah. Nikmati inovasi terbaru dari kami, yaitu Trafo Direct. Buka aplikasi Trafoimu, lalu cari fitur. Ya, izin Bapak Dewan Juri, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi di awal tadi kita lihat pengguna jalan yang marah-marah karena bingung gitu Pak ketika ada emergensi jalan tol, mogok dan lain-lain. Nah, ketika layanan inovasi kami ini telah diimplementasikan, maka tidak perlu bingung lagi Pak. Cukup Bapak menepi di bahu jalan, menggunakan tombol hajat dan langsung memesan direct secara online seperti ini. Di sini nanti kita akan mengirimkan, memasukkan data-data kendaraan, foto, catatan, gitu, agar memudahkan petugas kita untuk membantu Bapak. Dan ini sangat yang paling penting adalah detail jarak penderikan dan biaya yang akan Bapak keluarkan itu sudah tercatat sehingga tidak ada potensi mampang harga lagi. Setelah itu, sistem akan Nah, ini akan terhubung ke Jasa Marga Tower Command Center yang ada di pusat informasi di Jasa Marga Pak untuk membantu memfollow up masalah yang Bapak lakukan. Nah, di sini kami contohkan adalah pembayaran online karena berdasarkan peraturan perusahaan Jasa Marga, kalau penderikan itu sebenarnya gratis Pak, tidak bayar. Namun hanya pada lokasi tertentu, yaitu exit tol gerbang terdekat, pull barrier terdekat, dan bengkel terdekat. Namun apabila Bapak ingin melakukan penderikan sampai tujuan tertentu, nanti akan dikenakan biaya tertentu. petugas direct akan datang. Di sini kami juga sudah terintegrasi dengan sistem payment gateway kami sehingga memudahkan Bapak untuk langsung bayar, tidak perlu dengan aplikasi tertentu. Jadi ya semuanya sudah all integrated by system. Jadi semuanya terlihat seamless. Nah, nanti ketika sudah selesai membayar, Bapak bisa melihat petugas kami langsung sikap datang untuk membantu Bapak. Nah, setelah sampai pada tujuannya Pak, nanti sistem secara khusus akan memberikan questionnaire feedback performa. Jadi Bapak bisa menilai tuh petugas kami seperti apa. Apakah Bapak merasa puas atau merasa tidak puas gitu. Nah, tapi jangan sungkan Pak untuk memberikan bintang 5 kepada layanan yang telah kami berikan dan untuk memotivasi petugas-petugas kami agar lebih prima. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, berikut adalah prototipe dari aplikasi Travoy Direct kami. Di sini kita bisa melihat fitur-fitur unggulan dari aplikasi Travoy Direct kami. Di sini yang pertama fitur unggulannya yaitu transparansi biaya penderekan, di mana pengguna jalan akan melihat secara transparan untuk biaya penderekannya. Lalu yang kedua, monitoring secara real time untuk pergerakan kendaraan derek. Dalam tahap ini kami juga telah melakukan berbagai testing yang terdiri dari 2 UAT User Acceptance Test serta uji lapangan 2 di Ruas Jagorawi,
Dengan harapan aplikasi Travoy Direct kami ini bisa berjalan dengan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku di perusahaan jasa marga. Pak Salim, Ya Pak Fadli. aplikasi ini apa udah dilakukan uji tes Pak dari jarak, kemudian tarif, apakah udah sesuai dengan tes manual Pak? Oh tenang Pak Fadli, di sini kami juga telah melakukan uji keakuratan lokasi, jarak, detail biaya penderekan antara aplikasi Travoy Direct dengan Google Maps. Jadi pengguna jalan tetap merasakan kepuasan yang baik selama menggunakan aplikasi Travoy Direct kami. Itu Pak Fadli, tenang saja, semua sudah teruji. Siap. Nah Pak Asrul, kan udah dites, udah diuji. Mau kapan lagi Pak Asrul? Biayanya murah kok, cuma 350 juta di tahun awal Pak. Dan pastinya perusahaan Bapak dapat benefit 10% dari efisiensi penggunaan BBM Direct serta 10% dari penggunaan fee aplikasi Pak. Dan pastinya ada manfaat citra perusahaan makin naik, kepuasan pelanggan makin baik, serta ada efisiensi operasional Direct Pak. Iya betul Pak Fadli, saya sangat setuju tuh dari Bapak yang apa Bapak sampaikan sebelumnya. Jadi kesimpulan dari layanan inovasi Travoy Direct ini, yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah ini bukan hanya kita yang cerita Pak, tapi karena ini adalah justifikasi dari feedback pengguna jalan yang telah mengirimkan survei kepada kita, gitu. Nah, seperti di atas itu Pak. Oh, udah ada feedbacknya ya Pak? Ada Pak, ada. Nah selaras dengan itu pasti akan meningkatkan citra perusahaan Pak. Kenapa? Karena jasa marga berhasil menjawab solusi dengan implementasi teknologi Pak. Oh, gitu. Tepuk tangan dong semuanya. Ada opportunity di sini Pak, ada opportunity untuk monetisasi Pak. Nah layanan direct ini tetap aktif kita dengan monetisasi 10% tadi. Dan yang terakhir yang paling penting untuk perusahaan layanan seperti kita adalah meningkatkan efisiensi dan operasional efektivitas seperti itu Pak. Sebenarnya udah diimplementasi di mana aja sih Pak? Ya, kalau Bapak mau tahu nih, nah sekarang kita masih piloting project dalam implementasi terbatas Pak di dua ruas di Jabodetabek. Yang pertama dari dalam kota dan ada di Jagorawi Pak. Dan kedepannya kalau semuanya sudah clear ya, by management state, itu akan kita luaskan ke seluruh jasa marga grup Pak. Gitu. Wah mantap ya Pak. Ada potensi nggak Pak keluar jalan tol Pak? Nah ini nih cuan nih, namanya BUMN kan nggak harus layanan aja kan, pasti ada cuannya kan. Nah kita sudah memikirkan juga Pak, tapi jangan salah Pak, kita harus kaji dulu nih secara internal. Tapi kalau yang Bapak mau itu tadi sebenarnya ada Pak, kita nanti akan berpartnership kepada perusahaan towing di jalan arteri. Apabila nanti mereka butuh towing, bisa pakai aplikasi Travoy Direct juga Pak. Gitu. Wah, mantap Pak Asrul. Ya, demikianlah inovasi dari kami tim The Horizon. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim The Horizon. Kita berikan aplaus sekali lagi. Kepada audiens, saya berikan kesempatan satu. Silakan Bapak di depan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwan Suharjat dari Sapran Bandung. Apresiasi sekali buat tim Jasa Marga, luar biasa. Terima kasih momennya. Gus Ini penasaran saya tanyakan adalah pertama, sudah berapa banyak sih yang download aplikasi ini? Pertama itu, dan yang kedua, apakah ada nih? Tadi saya mungkin bisa jadi kelewat. Atau mungkin ini jadi opportunity sekalian ditempelkan di situ ada mekanik khusus gitu ya, karena bisa jadi mogok itu bukan masalah yang besar, bisa jadi orang itu hanya bisa ngendarain aja tapi mungkin hanya kabel putus atau apa, jadi hal sepele bisa langsung disolusikan di situ, akan lebih senang lagi mungkin ya si pengendara dan bisa melanjutkan perjalanan demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak ya, atas pertanyaan yang sangat luar biasa ya Pak. Izin saya menjawab untuk dua pertanyaan tadi. Oke, mungkin saya menjawab yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi. Oh, bukan, dua tuh. Oh, motor Travoy, iya Pak. Sebenarnya aplikasi Travoy itu adalah aplikasi super app-nya Jasa Marga Pak. Nah, layanan yang kami ini adalah salah satu inovasi yang diinputkan ke sana. Untuk saat ini Travoy itu sudah mencapai 1 juta downloader Pak, dengan monthly active user itu sekitar 600.000 Pak. Nah, yang kedua untuk penanganan detail
secara detail sebenarnya sebelum derek itu kita luncurkan itu ada yang namanya patroli kita Pak yang akan datang. Tadi sebenarnya di video sudah di apa detailkan, mungkin karena terlalu cepat gitu ya Pak. Jadi patroli yang datang di awal itu untuk mengkondisikan Pak. Apabila tadi kayak ada yang seperti Bapak bilang tadi, ini sebenarnya nggak butuh derek nih, bisa cuma didongkrak atau diganti bannya gitu ya. Nah, kalau di patroli tadi sudah mendefinisikan, oh ini harus derek, dia akan mengirimkan sinyal ke tim yang lain Pak. Jadi ketika derek itu jalan, itu sudah pasti akan diderek seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak. Kita lanjut ke sesi tanya jawab dan Bapak Dewan Juri. Kami persilakan. Silakan Pak. Pak, mau bertanya kalau dari mas-mas kalian gitu ya, ini kan aplikasinya sangat baik gitu ya, sangat membantu. Terima kasih banyak Pak. Dan ya menghindari oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab gitu ya. Betul Pak. Nah, mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini kan aplikasinya on premise, disimpan database-nya atau off premise ya? Ya, sebenarnya ini ada dua skema Pak. Kita ada backupnya di cloud dan ada on-premise juga di kantor servernya. Nah, apakah sudah dilakukan uji penetration test setelah itu diluncurkan? Ya, sebenarnya ini yang saya bilang di awal tadi menjawab pertanyaan Bapak itu juga. Jadi tim Trafo itu adalah aplikasi super marga yang telah ada sertifikasinya juga Pak. Baik itu penetrasi, tes penetrasi yang seperti Bapak bilang. Nah, memang di inovasi yang kami lakukan ini itu tidak dijabarkan secara detail Pak, tapi ada. Ada ya. Oke. Lalu BCP-nya ini kan ada dua ya. BCP-nya dilakukannya berapa kali sekali? Itu dua kali setahun untuk BCP diperbarui Pak. Berbagai maksudnya? Ya, maksudnya BCP-nya itu dilakukan 2 kali setahun. Terus apabila nanti ada perubahan itu kan akan selalu diambil Pak. Berarti ini aktif-aktif atau aktif-aktif ya? Aktif-aktif Pak. Berarti pakai load balancing. Betul, kalau balancing kita yang di belakang. Oke. Lalu untuk integrasi sistem pembayarannya sudah jalan juga? Ya, alhamdulillah Pak, karena kita anak perusahaan ya Pak, GMTO, kita sudah ada izin dari Bank BI dan ada mendalil bisnis kita juga Pak. Jadi kita ada payment gateway system di tempat kita. Nah itu kita integrasikan di sini Pak. Oke. Bisa Pak, bisa Pak. Gitu Pak. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Listnya di bank apa? Sorry. Saat ini masih di barang aja. Masih ada waktu Pak, silakan. Ya ini pertama apresiasi dan selamat ya untuk teman-teman Horizon dan udah wakil perusahaan. Terima kasih. Saya tadi udah coba sama Pak Imam ini ya, Pak investor. Iya Pak. Dan bisa masuk. Terima kasih. Berapa ini? Saya konfirmasi gitu ya. Nah ini dari nanti itu yang eksekusi itu dari internal jasa marga atau kerjasama dengan pihak luar atau seperti apa? Internal jasa marga Pak. Internal. Iya. Artinya kan nanti akan menggunakan orang yang sudah ada untuk call center Ada Pak. atau meng-hire lagi, kemudian bagaimana nanti itu merencanakan perhitungan jumlah armadanya. Saya khawatir begini, ini kan mudah diakses gitu ya, nanti khawatirnya antara yang mengakses ini misalnya yang udah misalnya 500.000 ya, Iya, Pak. plus gitu ya. Iya. Nah ini saya khawatir nanti misalnya dari 10 permintaan gitu ya, ternyata baru terpenuhi Scan gitu ya Pak. sekian begitu. Nah itu kan perlu di ini ya, antisipasi ini sebenarnya ini bagaimana cara mendesainnya gitu, maksudnya oh ini seperti apa, misalkan oh ya ini ada kemungkinan ini misalkan ya ada sekian telepon dalam 1 hari, sekian bulan itu seperti apa sehingga kendaraan dibutuhkan berapa, call centernya ada berapa tuh sudah sampai jauh mana? Siap. Izin saya menjawab yang bagian call center ya Pak. Kebetulan di unit saya. Jadi saya itu bekerja di Jasa Marga Tower Command Center. Pekerjaan kita adalah memonitoring seluruh lalu lintas yang ada di Jasa Marga Group Pak, dari Sumatera sampai Sulawesi Pantes Utara. saya sempat dengar juga bicaranya karena ketemu Siap. orangnya ya. Iya betul. Jadi di
tempat kita internal ada Pak, ada call center kita sendiri Pak yang in-house kita bangun, dan itu juga sekarang ini sudah mendapatkan predikat terbaik Pak untuk call center di bidang lalu lintas Pak gitu. Nah jadi nanti kita fungsikan dari call center itu nanti ada unit sendiri Pak, PIK, petugas informasi komunikasi, yang tadi kalau kita lihat cuplikan video bapak-bapak yang di media itu Pak. Nah ketika permintaan masuk nanti datangnya ke situ dulu Pak. Nah di dia itu akan ada filter dan validasi, benar nggak sih sebenarnya ini pengguna jalan yang minta tolong. Nah di situ kan ada GPS sama kendaraannya. Nah, dia bisa lihat tuh Pak lokasi dia titiknya di mana. Karena kalau di aplikasi ini di luar jalan tol itu nggak bisa nggak masukin gitu Pak. Jadi avoid di luar jalan tol. Tapi kalau di jalan tol dia bisa bertitikkannya gitu. Nah untuk ruas, silakan Pak. Nah, mohon izin untuk kaitannya pemenuhan armada direct Pak. Jadi kalau di jalan tol itu udah ada perhitungan secara SPM, standar pelayanan minimum. Jadi sesuai SPM tersebut kita penuhi. Namun kalau di jalan tol tersebut ada potensi keinginan untuk di direct kok banyak, di situ kita juga memberikan cadangan direct di ruas tersebut Pak, sebagai jaga-jaga jikalau SPM, jikalau udah terpakai SPM-nya udah penuh ya, baru nanti cadangan bisa keluar seperti itu Pak. Mantap Gus Fadli. Jumlah kendaraan itu kan mesti ada desainnya ya. Ada Pak. Kemudian tenaga Yang bekerja juga sesuai dengan lalu lintas harian rata-rata Pak. Jadi setiap ruas itu ada kajiannya gitu Pak ya. Kajian itu jumlah-jumlah yang di ruas itu berdasarkan kajian itu. Oke, ya itu mungkin sebaiknya nih itu juga disampaikan di makalah. Terima Tapi kasih overall ini banyak, Pak. luar biasa ya. Terima kasih Pak. Mungkin datanya sayang kalau nggak dipakai, datanya bisa dipakai untuk prediktif maintenance si mobil dereknya sih. Siap Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaan. Jasa Marga berinovasi. Jasa Marga andalkan teknologi. Jasa Marga siap melayani sepenuh hati. Kami dari Horizon. Horizon.